Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat masuk. Selamat duduk. Eh, Santai aja ya di sini. Ibu senang nih kamu mau ke ruang BK hari ini. Jadi di sini kita ngobrol biasa aja ya. Dan tidak usah tegang. Semua yang kamu ceritakan akan ibu jaga kerahasiaannya. Dan jika kamu bisa cerita dengan nyaman ya. Ya Bu, sebenarnya saya agak gugup karena masuk ke ruang BK kan, takutnya tuh nanti dimarahin atau dibilang punya masalah besar. Tapi setelah Ibu ngomong, tadi saya jadi agak lebih tenang. Tidak apa-apa ya kamu merasa gugup di awal. Itu wajar kok. Jadi di sini bukan untuk tempat yang untuk dimarahi, tapi tempat untuk mencari nih jalan keluar secara bersama-sama. Nah, ibu ingin mendengarkan nih cerita kamu, jadi pelan-pelan aja ya. Sekarang bagaimana perasaan kamu hari ini? Lumayan campur aduk sih Bu. Di satu sisi saya tuh pengen cerita karena memang ada yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Tapi di sisi lain saya bingung mulai dari mana karena saya juga sering merasa masalah saya itu masalah yang sepele. Oke, tidak masalah ya. Sekali kalau itu membuat kamu tidak nyaman atau mengganggu nih kegiatan sehari-hari. Nah, jadi tidak usah takut untuk cerita ya. Ibu di sini benar-benar untuk ingin membantu kamu. Kamu bisa anggap saja kita seperti ngobrol biasa saja. Iya Bu, saya sebenarnya tuh lebih nyaman kalau ngobrol tuh pelan-pelan seperti ini daripada langsung ditanya banyak hal. Kadang saya susah terbuka sama orang karena takut salah ngomong. Tidak apa-apa, kita jalannya aja pelan-pelan dulu ya. Ibu menghargai keberanian kamu karena sudah mulai datang nih untuk dan mulai cerita. Tidak semua orang nih bisa lakuin seperti itu, sama halnya berarti kamu nih punya keberanian juga seperti itu. Mungkin ada sedikit Bu, cuma sering kalah sama rasa takut saya sendiri. Saya tuh sering mikir terlalu jauh kalau mau ngomong sesuatu. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman di sekolah? Saya kurang percaya diri kalau disuruh ngomong atau kasih pendapat di kelas Bu. Padahal saya tuh sebenarnya tahu jawabannya atau punya pendapat sendiri. Tapi setiap mau ngomong saya langsung takut salah, takut diketawain, takut diajak teman-teman. Jadi coba nih cerita secara lengkapnya, lebih detailnya apa. Biasanya kan situasi apa sih yang membuat kamu takut? Biasanya tuh waktu guru nanya di kelas Bu, kadang saya tuh sudah angkat tangan sedikit atau sudah siap ngomong lah dalam hati, tapi pas lihat teman-teman saya langsung batal. Saya takut nanti kalau jawaban saya itu salah, terus ada yang ketawa. Pernah juga dulu saya tuh salah jawab, terus beberapa teman tuh ketawa kecil, walaupun mungkin mereka tuh cuma bercanda, tapi saya jadi malu banget sampai sekarang. Berarti itu pengalaman yang cukup buat kamu ingat, kayak membekas gitu ya, jadi buat kamu. Iya Bu, setelah itu saya jadi lebih diam. Bahkan kalau kerja kelompok pun saya sering cuma ikut aja. Saya takut kalau pendapat saya itu dianggap aneh atau tidak penting. Saat kamu milih diam nih, apa yang sebenarnya kamu rasakan pada saat itu? Saya tuh merasa kecewa Bu sama diri saya sendiri. Soalnya saya tuh pengen bisa ngomong kayak teman-teman yang lain. Kadang saya iri lihat mereka tuh berani jawab atau presentasi dengan santai. Sedangkan saya baru mau ngomong aja sudah deg-degan. Apa nih yang biasanya terjadi sama tubuh atau pikiran kamu pada saat itu? Jantung saya tuh langsung berdebar cepat Bu, tangannya tuh dingin, kepala terasa kosong, saya jadi mikir semua kemungkinan buruk. Takut ketawain, takut dibilang sok pintar lah, takut salah ngomong, jadi akhirnya tuh saya milih diam supaya aman. Saat teman kamu yang lain nih tertawa tuh, apa yang membuat kamu merasa sakit hati? Saya merasa malu Bu, rasanya kayak semua orang tuh memperhatikan kesalahan saya. Padahal mungkin mereka tuh sudah lupa, tapi saya masih kepikiran terus. Sejak saat itu saya jadi sering overthinking kalau mau bicara. Apakah pernah ada nih situasi di mana kamu tuh lebih berani untuk berbicara atau berpendapat? Kalau sama teman dekat tuh biasanya saya lebih berani Bu, atau kalau kelompoknya kecil. Kadang saya juga bisa jawab kalau gurunya ramah dan suasananya tuh tidak terlalu tegang. Jadi sebenarnya bukan tidak bisa sama sekali, cuma kalau di depan banyak orang tuh saya takut. Nah itu berarti sebenarnya kamu itu punya kemampuan untuk berani berbicara dan menyampaikan pendapat. Hanya saja kamu lebih mikirkan ketakutan yang kamu miliki. Jadi kamu ini tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat kamu di kelas. Iya Bu, saya juga merasa begitu. Kadang saya kesal sendiri, karena saya tahu saya sebenarnya tuh mampu, tapi rasa takut itu selalu muncul duluan. Kalau misalkan nih, nanti keadaan kamu mulai membaik, hal apa yang bisa kamu lakukan? Saya pengen bisa ngomong di kelas Bu, tanpa terlalu takut. Nggak harus langsung berani banget, tapi minimal saya itu bisa jawab pertanyaan guru atau kasih pendapat tanpa mikir kalau semua orang tuh bakal ngejek saya. Kalau suatu saat kamu nih bangun pagi, lalu rasa takut ini tuh berkurang, kira-kira apa yang berbeda pada saat kamu di kelas?
Mungkin saya bakal lebih tenang sih Bu, saya bisa fokus sama pelajaran, bukan fokus sama pikiran negatif saya. Terus mungkin saya bakal mulai berani angkat tangan atau ngomong sedikit-sedikit. Oke, bagus sekali ya. Jadi tujuan kita ini kan bukan langsung membuat kamu berubah total, berubah semuanya dalam waktu 1 hari. Tapi ini tuh untuk membantu kamu lebih percaya diri, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu ini nyaman di kelas. Ya Bu, saya juga mau coba berubah pelan-pelan. Nah, Ibu yakin kamu ini punya kemampuan nih yang sebenarnya bagus untuk kamu coba. Seperti kayak coba ingat apakah pernah nih ada pengalaman kamu berhasil berbicara atau menjawab pertanyaan dengan baik. Pernah sih Bu, waktu SMP saya pernah presentasi kelompok dan guru bilang penjelasan saya itu bagus. Teman-teman juga dengarnya dengan baik kok waktu itu. Ini buktinya adalah bahwa kamu sudah berani nih, sudah mampu memberanikan diri. Rasa percaya itu pernah ada dan muncul lagi. Menurut kamu nih, apa yang membuat waktu itu tuh bisa kamu lebih berani? Karena saya sudah latihan sebelumnya Bu, terus kelompok saya juga mendukung, jadi saya merasa tidak sendirian. Bagus, berarti itu adalah dukungan dan persiapan yang membantu kamu merasa lebih percaya diri. Nah, itu biasanya menjadi kekuatan yang bisa kita gunakan nanti. Iya Bu, kalau dipikir-pikir memang tuh saya lebih berani kalau sudah siap dan merasa didukung. Sekarang nih, coba nih nilai rasa percaya diri kamu untuk berbicara di depan kelas. Seperti dari angka 1 sampai 10 nih. Misalkan angka 1 ini kan sangat tidak percaya diri. Dari angka 10 sangat tidak percaya diri. Sangat percaya diri. Nah, kamu kira-kira pilih angka yang mana? Mungkin di angka 3 Bu. Kenapa tidak di angka 1 saja? Karena sebenarnya itu saya masih mau mencoba Bu, kadang saya masih bisa ngomong walaupun sedikit takut. Itu artinya kamu tuh masih punya keberanian. Nah, menurut kamu nih, langkah kecil apa yang kamu lakukan supaya bisa dari 3 tapi naik ke 4? Mungkin saya bisa mulai jawab pertanyaan yang saya yakin dulu Bu, atau mulai ngomong di kelompok kecil sebelum berani di depan kelas. Itu adalah langkah yang sangat bagus dan sangat realistis. Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten ya. Oke, mulai minggu ini Ibu ingin kamu mencoba nih satu latihan kecil. Misalnya nih, minimal 1 kali nih kamu mau mencoba saat berdiskusi kelompok atau menjawab pertanyaan sederhana di kelas yang mudah-mudah aja. Tidak perlu berkelompok sih, yang tidak perlu sempurna. Yang penting kamu mulai nih berani berbicara di depan kelas. Baik Bu, saya akan coba walaupun mungkin masih grogi. Nah, grogi itu wajar ya. Jadi orang ini sudah mulai terbiasa bicara di depan umum. Tapi kadang masih ada kok yang masih gugup-gugup seperti itu. Nah, tapi Ibu senang nih karena kamu sudah mau mencoba. Itu sudah langkah yang bagus. Terima kasih Bu, saya jadi agak lebih semangat setelah ngobrol ini. Setelah kita ngobrol pada sesi ini nih, apa yang kamu rasakan? Saya merasa lebih lega sih Bu, ternyata saya bisa cerita tanpa dihakimi. Saya juga baru sadar kalau sebenarnya saya sepenuhnya tidak mampu, cuma terlalu takut aja. Oke. Ibu bangga karena hari ini kamu sudah berani nih terbuka dan mau jujur tentang perasaan kamu. Nah, itu bukan hal yang mudah untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan melihat nih perkembangan kamu dan membahas pengalaman kamu saat mencoba berbicara di depan kelas. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya merasa lebih tenang. Sama-sama, tetap semangat ya, tidak apa-apa kalau prosesnya ini pelan. Yang penting, kamu terus mau mencoba sampai bertemu ke pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Ini buktinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, jangan duduk. Oke, selamat pagi. Pagi Bu. Senang ya bisa bertemu lagi hari ini. Bagaimana nih kabar kamu sejak pertemuan minggu kemarin? Alhamdulillah baik. Setelah sesi kemarin, saya tuh merasa pikiran saya itu agak lebih ringan. Walaupun rasa takut tuh masih ada, tapi itu saya mulai mencoba untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang lain terus-menerus. Bagus sekali, Ibu senang mendengarnya. Ada perubahan, walaupun sedikit ya. Kadang perubahan yang besar ini kan memang dimulai dari langkah-langkah kecil dulu. Minggu ini, bagaimana kegiatan kamu di kelas? Lumayan sih Bu, saya tuh masih sering gugup kalau mau ngomong, tapi saya coba ngikutin saran Ibu waktu itu. Saya tuh mulai berusaha lebih aktif saat diskusi kelompok, walaupun belum terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, yang penting kamu kan sudah mencoba. Nah, Ibu menghargai nih usaha kamu. Kadang kan orang lain melihat hasilnya saja nih, tapi prosesnya ini belum berani mencoba. Itu juga sangat penting. Iya Bu, awalnya tuh saya hampir tidak jadi mencoba karena tuh takut gagal lagi. Tapi saya ingat kata Ibu kalau tidak harus langsung sempurna. Jadi saya paksa diri saya sedikit demi sedikit. Nah, dan itu langkah yang sangat bagus tuh. Perubahan mungkin tidak langsung
besar dalam satu hal. Yang penting kamu sudah melawan nih rasa takut kamu. Nah itu bukan terus menerus menghindar, menjauh seperti itu. Benar Bu, dulu tuh saya tuh biasanya tuh langsung diam dan menyerah sebelum mencoba. Sekarang walaupun masih takut, saya jadi berpikir mungkin saya bisa sedikit lebih berani dari sebelumnya. Nah coba nih ceritakan pengalaman kamu waktu mencoba berbicara di kelas atau di minggu kemarin. Waktu pelajaran kemarin tuh kami tuh disuruh diskusi kelompok Bu. Biasanya tuh saya cuma dengar teman-teman ngomong, tapi kemarin saya coba kasih pendapat walaupun pelan. Nah awal itu saya takut pendapat saya tuh dianggap salah, tapi ternyata teman kelompok saya tuh malah mendengarkan dan bilang kalau ide saya itu bagus. Bagaimana perasaan kamu pada saat itu? Saya kaget Bu, sekaligus senang, soalnya ternyata saya tuh tidak seburuk yang saya pikirkan. Saya tuh sadar selama ini tuh saya terlalu fokus sama kemungkinan buruk di kepala saya sendiri. Itu pengalaman yang sangat baik ya. Nah kadang kita tuh mikir yang negatif, membuat kita tuh merasa semua orang tuh pasti menilai buruk diri kita sendiri kan. Dan padahal kenyataannya belum tentu benar begitu. Ya Bu, tapi saya masih belum berani kalau harus bicara di depan seluruh kelas. Saya masih deg-degan kalau semua mata tuh melihat ke arah saya. Tidak apa-apa ya, kita hanya fokus pada perkembangan kamu dulu. Minggu lalu kamu kan sudah bilang nih sulit sekali untuk berbicara, bahkan dalam kelompok kecil juga. Nah sekarang kamu ini kan sudah mencoba dan berhasil, itu berarti ada peningkatan. Ini juga sih Bu, kalau dipikir-pikir, dulu tuh saya bahkan tidak mau bicara sama sekali. Nah saat berhasil menyampaikan pendapat di kelompok nih, apa yang paling membantu kamu waktu itu? Saya coba tarik napas dulu Bu sebelum ngomong. Terus saya bilang ke diri sendiri kalau saya tuh cuma ingin menyampaikan pendapat, bukan harus sempurna. Saya juga mencoba tidak terlalu melihat ekspresi teman-teman saya. Bagus sekali, berarti kamu sudah mulai nih bisa mengontrol pikiran dan perasaan kamu sendiri. Mungkin sedikit sih Bu, tapi kadang saya masih kepikiran pengalaman dulu waktu diketawain sama teman. Saya takut itu terulang lagi. Nah wajar sih kalau pengalaman itu kan masih teringat. Tapi sekarang kamu coba nih lihat kenyataannya. Apakah semua pengalaman itu yang pengalaman berbicara kamu selalu berakhir buruk? Dan juga sih Bu, setelah dipikir-pikir, sebenarnya tuh ada juga pengalaman yang baik. Cuma saya tuh lebih sering mengingat yang memalukan dibanding yang berhasil. Itu kadang membuat rasa takut itu kan terus membesar. Padahal pengalaman yang baik juga banyak dan bisa jadi bukti kalau kamu sebenarnya mampu. Iya Bu, saya baru sadar kalau saya itu terlalu keras sama diri sendiri. Sekali salah tuh langsung merasa semua orang tuh pasti menilai buruk. Menurut ibu nih, salah satu kekuatan kamu adalah kamu tuh mau mencoba walaupun takut. Tapi tidak semua orang kan bisa melakukan itu. Nah menurut kamu sendiri nih, apa kemampuan yang kamu bisa membantu lebih percaya diri? Mungkin sebenarnya lumayan memahami pelajaran sih Bu. Kadang saya tahu jawabannya, cuma takut ngomong aja. Nah berarti kan sebenarnya kemampuan akademik kamu ini kan cukup baik ya. Nah tinggal keberanian menyampaikan saja nih yang masih dilatih kan. Ya Bu, kadang setelah pelajaran selesai itu saya malah menyesal karena sebenarnya saya tahu jawabannya tapi memilih diam. Mulai sekarang nih coba ubah nih sedikit pola pikirnya. Daripada fokus untuk takut salah, coba aja nih fokus untuk bahwa pendapat kamu tuh juga layak didengar. Ya Bu, saya akan coba. Memang selama ini tuh saya selalu merasa pendapat orang lain tuh lebih bagus daripada pendapat saya. Sekarang kalau rasa percaya diri kamu dinilai lagi nih, dari angka berapa kira-kira? Mungkin naik jadi 5 Bu, masih takut sih, tapi tidak separah yang sebelumnya. Bagus sekali, naik ya ke angka 5. Nah itu adalah perkembangan yang bagus, yang baik. Nah menurut kamu nih, apa yang membuat angka itu bisa naik? Karena saya mulai mencoba Bu, terus ternyata waktu saya bicara tidak semua orang tuh mengejek saya seperti yang saya takutkan. Nah itu adalah berarti pengalaman yang positif, mulai membantu mengurangi rasa takut kamu. Nah sekarang target kecil berikutnya apa? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan guru minimal 1 kali minggu ini, walaupun mungkin suara saya masih pelan. Nah itu adalah target yang bagus. Tidak perlu langsung sempurna atau langsung percaya diri penuh, yang penting kamu bisa mencoba lagi. Ibu ingin kamu memberikan latihan tambahan nih sebelum masuk ke kelas. Coba kamu katakan ke diri sendiri kalimat positif seperti saya bisa mencoba atau tidak apa-apa nih kalau belum sempurna. Nah tujuannya ini kan supaya pikiran negatif kamu tidak terlalu menguasai. Baik Bu, saya rasa selama ini saya tuh terlalu banyak ngomong negatif ke diri sendiri, jadi saya makin takut sendiri. Betul, dari cara kita berbicara kepada diri kita sendiri juga mempengaruhi nih rasa percaya diri kita. Selain itu nih, coba latihan bicara di rumah ya pelan-pelan atau dengan teman dekat supaya kamu ini mulai makin terbiasa. Ya Bu, saya akan coba latihan juga sebelum presentasi atau sebelum pelajaran tertentu. Bagus, Ibu percaya kamu bisa berkembang ya kalau latihan terus-menerus seperti itu. Dari pertemuan hari ini, apa yang paling kamu sadari?
Saya sadar kalau selama ini rasa takut saya tuh lebih besar karena pikiran saya sendiri. Saya tuh terlalu fokus pada kemungkinan diejek, padahal belum tentu itu terjadi. Terus saya juga sadar kalau sebenarnya saya punya kemampuan, cuma belum percaya sama diri sendiri aja. Bagus sekali. Kesadaran itu memang penting untuk membantu perubahan yang kamu ke depannya. Ya Bu, sekarang saya jadi lebih semangat mencoba walaupun masih pelan-pelan. Ibu bangga dengan perkembangan kamu sejauh ini. Dari awal memilih diam, terus sekarang kamu sudah mulai mencoba berbicara dan lebih berani. Itu kemajuannya sangat baik. Terima kasih Bu, saya juga merasa lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Walaupun belum sepenuhnya berani, tapi sekarang saya tidak terlalu takut kayak dulu. Tidak apa-apa kalau prosesnya itu bertahap. Yang penting kamu terus mau mencoba sedikit demi sedikit nih. Ibu harap kamu tetap mencobanya. Dan jangan langsung menyerah kalau suatu saat kamu masih gugup. Iya Bu, saya akan berusaha terus mencoba. Baik, terima kasih ya sudah mau terbuka dan terbuka selama proses konseling ini berlangsung. Nah, semoga kamu semakin percaya diri, berpendapat di kelas dalam menyampaikan pendapat di kelas juga ya. Amin, terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan dan membantu saya. Sama-sama.